Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam salah satu alinea terkait dengan pesan Bapa Suci, terkait dengan Hari Komunikasi Dunia yang ke-56, disampaikan bahwa untuk mendengarkan kita sebagai manusia harus berjuang. Berjuang untuk mendengarkan adalah suatu keniscayaan karena adanya berbagai sebab. Kita lihat bagaimana kita sebagai manusia, makhluk individu, juga merupakan makhluk sosial. Artinya bahwa untuk bisa mencapai tujuan hidup kita, kita harus bekerja sama, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan orang lain. Namun hakikat manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial tersebut cenderung lebih banyak tergoda dengan egoisme yang tinggi. Kita lebih selalu ingin didengarkan daripada mendengarkan orang lain. Lihatlah bagaimana kalau kita sedang berbicara berdua dengan teman kita, atau ngobrol dengan teman-teman yang lain, 3, 4, 5, bahkan mungkin 10 orang. Kerap kali kita ingin merasa diperhatikan dengan cara kita berbicara. Kita tidak sabar mendengarkan satu demi satu teman-teman kita berbicara. Kita tidak sabar untuk segera menyampaikan sesuatu agar semua orang perhatiannya tertumpu pada kita. Dalam konteks inilah maka Paulus mengingatkan kita bahwa mendengar dengan telinga hati berarti kita harus berjuang untuk mengesampingkan ego kita untuk menjadi pusat perhatian. Untuk menjadi orang yang memonopoli pembicaraan di dalam sebuah kelompok atau komunitas. Kenapa dikatakan kita harus berjuang? Karena kecenderungan ego manusia yang tinggi tersebut. Berjuang dalam arti kata kita harus melatih diri kita untuk mulai lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Pengalaman kami untuk belajar mendengar sebenarnya bisa dilatih. Dan latihan itu cukup mudah dan murah. Kita yang biasanya selalu ingin berbicara, sekali-sekali dalam pertemuan kelompok kita diam, mendengarkan satu persatu teman-teman kita berbicara dan kita mendengarkan pesan yang disampaikan. Kita tunggu sampai akhirnya ada celetukan yang mengatakan bagaimana pendapat kita, barulah kita berbicara. Dengan kata lain, kita bisa melatih untuk menahan pembicaraan dengan cara menunggu giliran atau sampai orang ingin menanyakan pendapat kita. Itu contoh latihan pertama yang kerap kami lakukan. Contoh latihan yang kedua adalah kita mencoba untuk bisa menjadi pendengar yang baik melalui momen-momen atau event-event yang memang membutuhkan pendengaran. Misalnya, Misa Kudus, selain kita di situ merayakan Ekaristi, kalau kita lihat bahwa selama misa berlangsung, kita dilatih untuk menjadi pendengar yang baik. Di setiap momen-momen penting dalam Ekaristi, kita belajar mendengarkan. Itu adalah cara kedua, dengan menghadiri momen-momen atau event-event yang kita hanya memiliki peran sebagai pihak yang mendengarkan. Atau mungkin yang paling mudah sama seperti kita mendengarkan televisi, mendengarkan radio, mendengarkan YouTube, mendengarkan film, ya, menonton film, itu kan satu arah di mana kita mencoba untuk melatih pendengaran kita. Itu cara kedua yang biasa kami lakukan untuk belajar untuk mendengar. Yang ketiga adalah misalnya mengikuti berbagai kompetisi, berbagai lomba, berbagai permainan yang memang berinti pada mendengarkan. Ya, jadi misalnya dulu mereka yang senang belajar bahasa Inggris itu kan ada tes listening. Artinya
kita bisa menjawab sesuatu apabila kita mendengarkan. Saya dulu waktu SD diminta oleh guru saya membuat meringkas cerita sebuah film. Sehingga selama film tersebut berjalan, saya harus mendengarkan. Kebanyakan waktu itu adalah film perjuangan pahlawan Indonesia. Jadi pada dasarnya kita bisa melatih untuk bisa mendengarkan. Bersedia untuk melatih diri, bersedia untuk memotivasi diri adalah merupakan suatu bentuk perjuangan. Kalau tadi kita bicara mengenai bagaimana kita berjuang mengesampingkan ego kita, maka kita juga dituntut pada akhirnya bisa memiliki kultur lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Apa yang disampaikan oleh orang lain, pihak lain, kita coba cari saripatinya, pesan yang ingin disampaikan, kita proses dalam diri kita masing-masing sebelum kita memutuskan apakah kita perlu mengomentarinya, kita perlu membalasnya dengan perkataan-perkataan tertentu, atau kita perlu memberikan umpan balik atau tidak. Ketika hati kita mengatakan tidak perlu kita berikan umpan balik, tidak perlu kita untuk membalas apa yang disampaikan, maka kita sudah belajar menjadi pendengar yang baik. Teman-teman sekalian, itulah yang ingin disampaikan oleh Bapak Paus, di mana kita diharapkan untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati, yang lebih mau berempati dengan orang lain, yang ingin didengarkan. Jika kita ingin didengarkan, maka kita harus terbiasa mendengarkan orang lain. Terima kasih.